Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Perkenalkan, saya Ayomi Dipaminto, peserta Diklat PKN 2 Angkatan 19 tahun 2021 akan memaparkan atau menjelaskan implementasi proyek perubahan yang sudah dilaksanakan. Proyek perubahan yang kami ajukan berjudul membangun sistem cerdas perencanaan, pemantauan, evaluasi, kegiatan riset dan inovasi, penerbangan dan antariksa, atau disingkat dengan RENMANEF 4.0. Kenapa 4.0? Sudah berusaha mengimplementasikan teknologi artificial intelligence. Kemudian abbreviasinya adalah si cepat dengan tagline cerdas, cepat, dan kompetitif. Sebagai latar belakang pembangunan atau gagasan perubahan yang diajukan, tentu berdasarkan permasalahan-permasalahan yang paling signifikan, yaitu tidak ada jaminan anggaran untuk mencapai target hingga tahun 2024 dan seluruhnya kegiatan dianggap prioritas, dan adanya dinamika perencanaan maupun pemantauan evaluasi yang harus lebih cepat dan lebih tanggap terhadap permintaan dari stakeholder eksternal. Untuk itu sudah dicoba memetakan alternatif solusinya dan alternatif solusi yang ditawarkan. Dipilihlah yang paling baik di antara solusi yang ada, yaitu membangun suatu sistem yang bisa memaksa budaya efisien dan kompetitif dari kegiatan-kegiatan yang ada. Jadi dengan sistem tersebut harapannya seluruh kegiatan dapat secara dipaksa atau otomatis untuk melihat prioritasnya, dan secara gampang ketika kita melakukan pemantauan maupun evaluasi akan mudah untuk menentukan keputusan dari pengalokasian anggaran maupun refocusing yang bisa diterapkan. Pada ujungnya harapannya tentu riset inovasi di organisasi riset penerbangan dan antariksa atau LAPAN akan efisien dan kompetitif. Sistem tentu tidak hanya aplikasi, harapannya di dalam sistem aplikasi yang dibangun itu meliputi ada kebijakan, SDM yang menggerakkan sistem tersebut tentu berbasis pada knowledge management atau rekaman pengetahuan yang sudah dilaksanakan. Kemudian ada aplikasi yang berbasis teknologi artificial intelligence. Pada ujungnya daya kompetitif dan efisiensi bisa ditegakkan. Cepat dengan tagline cerdas, cepat, kompetitif. Apa itu cerdas? Cerdas tentu menggunakan knowledge management dan menggunakan artificial intelligence sehingga bisa memprediksi prioritas masing-masing kegiatan. Cepat karena terintegrasi antara perencanaan dan pelaksanaan evaluasi sehingga bisa otomatis, sehingga ujung-ujungnya akan menghasilkan suatu perencanaan kegiatan yang lebih kompetitif karena sistem tersebut dapat memaksa prediksi prioritas yang ada sesuai dengan variabel yang ditetapkan. Berikut adalah rancangannya, tentu dengan data training yang ada dari tahun 2017-2021. Kita modelkan sistem perencanaan menggunakan Azure machine learning dari Microsoft. Kemudian outputnya adalah peringkat atau prediksi peringkat dari prioritas-prioritas kegiatan yang ada. Banyak manfaat yang ditawarkan tentunya dengan membangun sistem cerdas RENMANEF dengan fitur yang cerdas, cepat, integrasi, dan membuat budaya yang lebih kompetitif dan efisien. Baik manfaat untuk internal maupun eksternal. Dari internal untuk mempercepat layanan perencanaan, human capital, knowledge management, perubahan budaya kerja lebih baik, kemudian terjaminnya capaian kinerja yang ditargetkan, meningkatkan daya saing kegiatan yang ada, dan memberdayakan sumber daya untuk membangun sistem cerdas.
kita rencanakan. Untuk eksternal tentu akan lebih mudah melakukan koordinasinya. Kemudian dalam rangka transisi dan bergabungnya dengan BRIN ini juga sebagai tools yang sangat mudah diterima. Kemudian ada kemudian integrasi, implementasi dari transformasi digital menggunakan artificial intelligence, meningkatkan kepercayaan stakeholder karena lebih efisien dan kompetitif, dan adanya potensi replikasi sistem yang dibangun. Ini adalah roadmap atau tahapan perubahan. Jangka pendek tentu harapannya sudah ditetapkannya kebijakan yang mendasari dari pembangunan sistem atau menggerakkan sistem tersebut. Tentu di dalam kebijakannya sudah disusun tim matriks dan forum perencanaan yang akan mengawal implementasi sistem. Kemudian sudah dihasilkan prototipe dan adanya soft launching untuk sistem cerdas Rem-Manet keantariksaan yang ditargetkan. Untuk jangka menengah sudah mulai dioperasionalkan secara optimal dan beberapa perbaikan sudah dilaksanakan dan sudah mulai diintegrasikan dengan BRIN. Secara jangka panjang sudah beroperasi penuh di BRIN dan terbukti efisiensi pendanaan kegiatan-kegiatan keantariksaan bisa memunculkan competitiveness kegiatan yang ada. Dan tersusunnya kebijakan dalam lingkup BRIN. Produknya itu sistem cerdas yang mendorong adanya budaya perubahan, dan di dalam sistem cerdas ada kebijakan kepala 8 atau sekarang kepala standar pedoman SOP, aplikasi isi cepat, dan forum perencanaan yang terdiri dari JF perencana sebagai champion penggerak sistem yang ada. Ini adalah rancangan sistem yang nanti akan coba kami demokan. Jadi peringkat prioritas dari sisi perencanaan dan pelaksanaan disusun dengan variabel yang sudah ditentukan, yaitu untuk perencanaan dari arahan Presiden pada atas, menjawab isu strategis nasional, kemudian apakah ada nilai ekonomi yang ditawarkan, kemudian apakah ada kerjasama dengan calon peminat, apakah terjaminnya kecukupan SDM pelaksana, kecukupan fasilitas ITEK, dan sudah berpengalaman memanfaatkan jaringan ITEK yang ada. Dengan sisi pelaksanaan, kita melihat realisasi masing-masing triwulan, realisasi anggaran, kemudian menghitung dari efisiensi, dan melihat dampak dari yang sudah dilaksanakan. Dari data training tahun 2020-2021 kita masukkan pada machine learning, sehingga model tersebut kita bisa jalankan, sehingga menghasilkan prediksi prioritas masing-masing RO atau masing-masing kegiatan. Ini adalah gambaran sudah disusunnya pedoman untuk menyusun TOR KAK yang merekam variabel perencanaan, sudah dirancang sistemnya sedemikian rupa, data training sudah diuji, dan model sudah juga sudah dilakukan FGD dengan JF perencana sebagai aktor penting penggerak sistem tersebut. Beberapa masukan sudah direkam dari untuk menampilkan sisi pagu realisasi yang lebih baik, kemudian menjelaskan tahapan kegiatan, rekomendasi bergerak, dan indikator inputnya yang dapat fleksibel yang bisa di-adjust. Ini adalah gambaran sudah diuji coba dan direvisi di update 3 kali. Ini adalah gambaran si cepat yang kita bangun. Pada tanggal 27 Oktober 2021 sudah di launching sistem cerdas yang setelah dibangun, dan alhamdulillah mendapatkan dukungan dan apresiasi dari Bappenas maupun Kementerian Keuangan, dan beberapa apresiasi masukan tersebut juga mengharapkan komitmen untuk terus meneruskan pemanfaatan pembangunan cerdas. Kemudian implementasi dari AI ini juga diteruskan, dan yang penting adalah lebih memperkuat visualisasi capaian kinerja yang bisa menggambarkan visualisasi output yang lebih baik. Dengan strategi mix marketing 4P+1 sudah
dijalankan 15 kali FGD dan seluruh stakeholder yang tadinya paten sudah bergeser menjadi promoter, yang apatetik bergeser menjadi defender, dan beberapa yang apatetik juga bisa menjadi promoter karena JF perencana yang tadinya pasif bisa didorong dalam forum perencanaan untuk menggerakkan sistem yang kita bangun. Izin menampilkan beberapa testimoni maupun apresiasi dukungan dari stakeholder. Berikut yang pertama adalah dukungan dari dukungan dari Bapenas, yaitu Bapak Tatang. Terima kasih Pak Ayo. Terima kasih Bu Prof. Erna ya, selaku Kepala OR untuk Antariksaan. Ada Pak Agus, ada teman-teman Pak Musdi dan teman-teman dari Ekslan atau OR Angkasaan ya. Saya kira ini yang pertama mungkin saya menyampaikan selamat dulu Pak Yom, karena dari paparan tadi nampaknya sudah kelihatan ya untuk proyek perubahan yang disampaikan. Dan terima kasih saya sudah mendapatkan gambaran juga bagaimana pemanfaatan machine learning, kemudian pada selanjutnya bisa juga untuk kontribusi dalam memperkuat dashboard PLN ya. Nah, tapi izinkan mungkin saya selanjutnya adalah dukungan dari Kementerian Keuangan. Dan yang berikutnya ada tentunya mungkin direkomendasi tentunya perlu UHT. Saya kira itu sedikit saja untuk dari kami. Kami terus untuk perubahan tidak bisa berharap kita dapat menjadi semacam bagian dari cara atau alat kita untuk bisa mengambil selanjutnya adalah dukungan dari perwakilan pusat-pusat riset. Terima kasih Pak Ayom. Apakah suara saya terdengar? jelas Pak Didi. Oh ya, mohon izin tadi paralel Pak Ayom. Ya Bapak Ibu yang kami hormati, Bu Erna, Pak Ayom, Pak Tatang, dan Bapak Ibu semua. Terima kasih tadi presentasinya dari Pak Ayom yang sangat menarik Pak mengenai si cepat atau si ceria tadi namanya yang mana itu diusulkan juga si ceria. Saya kira proyek perubahannya dari Pak Ayom ini sangat menarik Pak, dan saya kira sangat penting dalam rangka perencanaan penganggaran yang lebih cerdas tadi ya, dan berbasis data ya, berbasis data dan fakta yang ada gitu, sehingga dapat diperoleh ya, suatu proses. Selanjutnya ini adalah dukungan dari salah satu kepala pusat riset di lingkup Papan. Ya, terima kasih Mas Ayom.
Tadi sempat disebut Pak, kan baru nyampe. Pada intinya ya luar biasa sih ya, saya melihatnya hasil yang didapatkan, kemudian sepintas ini saya masih melihat sepintas kalau berbasis rencana ke depan yang nanti akan dilakukan di tahap berikutnya ya kan. Tadi adalah gambaran dari keberhasilan implementasi dari strategi marketing yang dia implementasikan. Selain itu juga sudah dilakukan upaya untuk membangun organisasi pembelajar, khususnya dalam mengawal komitmen pembangunan sistem cerdas yang digagas begitu. Jadi tanggal 1 November sudah dilakukan FGD untuk merencanakan kegiatan hingga tahun 2025 yang tentu digerakkan oleh forum perencana yang di lingkup organisasi riset 8 dengan menggunakan parameter-parameter sistem cerdas yang dibangun. Kegiatan 2025 sudah mulai digagas. Harapannya dengan knowledge management yang ada, rekaman-rekaman pengetahuan terkait dengan perencanaan maupun implementasi yang sudah ada, kita dapat merencanakan kegiatan riset inovasi yang lebih baik. Sebagai penutup tentu sistem cerdas Renmanef yang digagas telah berhasil dibangun di implementasi jangka pendek, dan beberapa output juga sudah berhasil dihasilkan, dan gagasan perubahan yang dijual juga dapat diterima oleh stakeholder baik internal maupun eksternal. Selain itu, jangka pendek yang telah berhasil memengaruhi dari stakeholder internal dan eksternal sesuai dengan perubahan organisasi yang ada, dan menjadikan promoter maupun defender. Sistem cerdas yang dibangun juga mendapatkan apresiasi karena termasuk yang pertama kali memanfaatkan artificial intelligence perencanaan di lingkup 8, dan terbukti memudahkan dan menjawab kebutuhan R8 dalam hal ketika bergabung dengan BRIN. Dan sistem cerdas yang dibangun sesuai dengan perkembangan atau menjawab kebutuhan dinamika perubahan organisasi, sehingga harapannya dengan hasil jangka pendek ini, jangka menengah dan jangka panjang tidak akan sulit untuk diimplementasi. Yang terakhir tentu dengan mempertahankan kegiatan Bank Sirap atau riset inovasi penyelenggaraan kegiatan penerbangan dan antariksa melalui sistem yang cerdas dibangun sebagai komitmen dengan knowledge management yang menanamkan DNA atau budaya efisiensi dan kompetitif. Dan tidak kalah penting, ada lesson learn yang berhasil kami dapatkan, khususnya terkait dengan perubahan organisasi per 1 September. Ini malah membuat mengasah ketajaman dari pembangunan sistem ini, tentu dengan upaya untuk memengaruhi stakeholder baik yang ada di BRIN maupun yang ada eksternal dalam situasi perubahan yang sangat radikal begitu. Dan dengan sistem cerdas yang juga inline, ternyata nilai-nilainya yang bisa ditawarkan pada organisasi yang baru, hal ini memudahkan untuk sistem ini bisa menjadi semacam portofolio maupun kemitraan yang bisa dibangun bersama-sama bersama stakeholder. Dan rekaman pengetahuan yang terus-menerus dilaksanakan dan untuk perbaikan ke depan menjadi variabel kunci, termasuk dari tadi komitmen SDM yang dijadikan sebagai champion untuk menggerakkan sistem cerdas yang ada. Sehingga dari pembelajaran yang ada, tim efektif bisa digerakkan untuk mempengaruhi stakeholder yang lebih luas. Kemudian dari
perubahan organisasi juga bisa diantisipasi, sehingga gagasan-gagasan yang dijual bisa dibeli atau diterima oleh seluruh stakeholder, khususnya yang ada di BRIN maupun di eksternal, di digital maupun di Bappenas. Secara umum tentu saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Koko sebagai PLT Kepala Biro Perencanaan Keuangan BRIN yang telah mengizinkan dan mendukung proyek perubahan ini, dan juga PLT Sestama BRIN yang juga Ibu Nur yang juga mendukung dan mengapresiasi proyek perubahan ini. Terakhir, izin saya ingin mendemokan cara penggunaan sistem cerdas yang telah dibangun. Jadi kalau kita lihat tampilan dari sistem cerdas yang dibangun adalah seperti ini. Ini jadi sistem cerdas dibangun berdasarkan mesin learning yang ada di Microsoft, yaitu Azure, dan ditampilkan di open source Tableau public yang menampilkan ilustrasi atau visualisasi dari prioritas-prioritas yang berhasil diprediksi dari mesin learning yang dikembangkan. Jadi kalau kita ketik alamatnya, akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada gambaran prioritas, prediksi prioritas perencanaan yang di atas, prioritas 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Dan yang di bawah adalah prioritas pelaksanaan yang berdasarkan dari realisasi anggaran, efisiensi, maupun dampaknya tadi dijelaskan. Ada peringkat 6, 3, 4, dan seterusnya. Dan ini ilustrasi dari legenda untuk menentukan prioritas. Dari sisi prioritas perencanaan, tentu kita bisa menentukan ketika nanti ada on top atau pagu alokasi yang ditetapkan, kita bisa membuat pembagian yang proporsional dengan prioritas tersebut. Tentu yang peringkatnya lebih tinggi akan mendapat porsi yang lebih baik sebagai bagian dari reward and punishment, dan peringkat yang paling rendah akan mendapat porsi yang lebih sedikit. Dan ketika ada perkembangan refocusing, peringkat yang lebih rendah dari prediksi prioritas pelaksanaan akan mendapat potongan lebih besar, dan peringkat yang tinggi di sisi pelaksanaan akan dapat lebih dipertahankan alokasi anggaran. Di sini juga dijelaskan ada jumlah RO atau rincian output atau kegiatan-kegiatan yang ada di lingkup organisasi riset penerbangan antariksa di tahun 2021, pagu anggarannya, alokasi non belanja modal, dan alokasi belanja modal, dan realisasi yang di sini sudah disebutkan per triwulan 3. Jadi model ini bisa dikembangkan untuk melihat prediksi prioritas baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaan. Dan yang tidak kalah penting juga menunjukkan adanya 3 poin variabel penting dalam perencanaan, yaitu kecukupan SDM pelaksana, pengguna yang komitmen, dan adanya kecukupan fasilitas iptek yang diadakan. Ini adalah tampilannya, dan ini merupakan hasil prediksi. Kalau kita contohnya misalkan kita klik di sini, kegiatan data penyendirian jauh terproduksi hasil laku sangat tinggi. Ini adalah dari sisi perencanaan peringkat 3, dan dari sisi realisasi kurang baik dia peringkat 5. Dan kalau kita lihat lagi, misalkan yang sebelahnya, di sini perencanaannya bagus dan realisasinya termasuk yang paling jelek. Dari hal ini akan kita paksa pelaksana kegiatan untuk mengevaluasi dan memperbaiki dari sisi realisasi. Dan sebagai demo, saya juga akan menampilkan bagaimana sistem cerdas ini bisa bekerja. Jadi di balik sistem yang ada tadi, kita buat semacam kertas kerja yang diturunkan secara otomatis dari mesin learning yang ada, yang merekam dari
tadi variabel-variabel dari sisi perencanaan, yaitu dibahas jadi amanat dari atas, nilai ekonomi, komitmen pengguna, kecukupan SDM, dan seterusnya. Dan sisi pelaksanaan adalah dari realisasi anggaran, efisiensi, maupun dampak. Dan hal ini akan menghasilkan prediksi prioritas yang dihasilkan. Selain itu juga ada fitur untuk melihatkan ketika prioritas sudah ditetapkan untuk masing-masing RO maupun kegiatan, kita bisa breakdown ini menjadi alokasi perencanaan maupun alokasi refocusing yang diharapkan. Misalkan ketika prioritas yang sudah kita prediksi untuk tahun 2022, 8 atau organisasi tersebut mendapat 75 miliar. Akan lihat, akan membagi role-nya bahwa berdasarkan prioritas yang ada akan dibagi. Sedangkan untuk sisi pelaksanaan ketika mendapatkan refocusing sebesar 5 miliar juga akan dibagi. Dan sini sudah dibatasi juga untuk menghindari fokus atau pagu negatif. Kemudian kita save kertas kerja tersebut dan kita kembali tadi ke dashboard-nya untuk mengupdate data, karena ini demo kita tampilkan secara semi manual. Jadi dilihat edit data tadi di sisi kanan atas, kemudian kita lihat data source-nya, kemudian kita pastikan bahwa file yang ada di terkonek pada dashboard adalah file yang terbaru, sehingga data-data yang terupdate tadi berdasarkan realisasi yang terbaru maupun perkiraan pagu maupun refocusing bisa kita update. Kemudian kita pastikan dia terupload dalam sistem tersebut. Oke, kita mulai mengupdate secara online ini di dalam platform dashboard yang sudah dipublish, dan ini adalah hasilnya. Jadi kalau kita lihat tadi dari pagu alokasi anggaran 75 dan refocusing 5, dan masing-masing peringkat ini kita bisa cek berapa mereka akan mendapatkan potongan anggaran maupun alokasi yang ada. Nah, yang menarik dari sistem ini, ketika kita melihat dari sisi perencanaan mempunyai prioritas yang tinggi, kemudian dari sisi pengguna komitmen sudah terekam baik, SDM terekam baik, ini juga bisa diusulkan menjadi kegiatan unggulan untuk mendapatkan dana eksternal. Dan harapannya ini juga menjadi target yang penting bagi organisasi riset 8 untuk perolehan dana eksternal riset, yaitu dari entah itu dari hibah bersaing atau dari hibah eksternal. Harapannya knowledge management atau rekaman-rekaman pengetahuan terkait dengan perencanaan tersebut dapat menjadi lebih mudah bagi pimpinan untuk memutuskan atau mendorong kegiatan-kegiatan yang sudah direkam menjadi unggulan untuk diusulkan menjadi lebih baik lagi. Dan kegiatan yang masih kurang baik akan didorong untuk realisasinya menjadi lebih baik, maupun variabel-variabel perencanaan baik sisi pengguna, kecukupan fasilitas iptek maupun lebih baik. Baik, mungkin itu dari saya. Semoga gagasan perubahan yang disampaikan bermanfaat, dan dengan semangat bersama, komitmen bersama membangun sistem cerdas ini, kita dapat merencanakan maupun mengevaluasi kegiatan riset inovasi di lingkup organisasi 8 menjadi lebih cerdas, cepat, dan kompetitif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.